Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiati, mahasiswa PPG 2020 Angkatan 1, jurusan Bahasa Indonesia. Akan menampilkan video pembelajaran untuk uji kinerja. Saya mohon maaf apabila dalam video yang saya buat terdapat banyak kesalahan. Kepada penguji saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Sebelum pembelajaran dimulai, guru berkomunikasi dengan peserta didik bahwa pembelajaran akan segera dimulai lewat aplikasi Zoom dan guru akan membagikan linknya pada grup WhatsApp kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya diberikan kesehatan. Pesan ibu kepada kalian di musim pandemi ini, selalu jaga kesehatan kalian. Yang pertama yaitu sering-sering cuci tangan apabila keluar rumah, selalu gunakan masker dan jaga jarak apabila di kerumunan agar terhindar dari yang namanya virus corona. Dan kita pun semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ibu pimpin ya doanya. Ya, untuk itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai? Ya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini karena sesuai dengan materi kita hari ini yaitu cerita fantasi. Ya, kompetensi dasar ya untuk cerita fantasi yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Yang kedua yaitu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Namun pada kegiatan hari ini pembelajaran kita yaitu 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, dengan Ibu membacakan kompetensi dasar kita pada hari ini, pastinya kalian sudah bisa membayangkan apa materi kita hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Berarti kita akan menentukan unsur-unsur teks cerita fantasi yang didengar atau dibaca. Apa saja tujuan dari pembelajaran hari ini? Yaitu tujuannya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar secara mandiri, jujur, bekerja sama, dan komunikatif dalam proses pembelajaran. Cukup sampai di situ untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang Ibu akan menampilkan tayangan film kartun ya yang sering kalian lihat biasanya. Pasti kalian sering menonton ini.
Ya, perhatikan baik-baik tayangan film kartun berikut. Terlihat di air. Masih siang gini kok malah malas-malasan di sini. Apa? Masih bangun. Kalau tidak ada urusan, cepat pergi sana. Baik. Bikin kaget saja. Hah? Doraemon. Nobita, tunggu sebentar ya. Apa itu? Ini air. Air apa? Air biasa. Sebenarnya aku sedang merekam film lewat air ini. Karena penontonnya banyak, aku tidak kebagian tempat. Jadi sebelumnya aku pasang botol air ini di sini. Untuk apa? Video air. Nah, lihat ini. Air dari botol tuangkan semua. Mulai. Ada gambar yang muncul. Ini kan drama kaki tangan yang terkenal itu. Pelakunya adalah kamu. Dengan menggunakan video air ini, gambar apapun yang terpantul di air, semuanya bisa kita lihat. Oh, kalau begitu. Kalau dari air keran, kita bisa lihat apa? Tidak pernah terpikir sebelumnya. Ayo kita coba. Asik. Kok gelap? Mungkin karena ini waktu masih di dalam saluran air. Tadi waktu aku baru datang, kalian sedang lihat air dari mana? Itu. Bukan apa-apa kok. Pokoknya tidak penting. Ya, sudah ditonton tadi ya, cuplikan film Doraemon. Nah, itu biasanya cuplikan Doraemon ini sudah kalian tonton, itu ada tidak ya menurut pendapat Ibu tanya sini, Ibu tanya saja ya di sini dengan Indah Arianti Saputri ya. Untuk Indah Arianti Saputri, dari video Doraemon tadi kan sudah ditonton ya. Menurut kamu, adakah kejadian atau peristiwa yang ajaib dalam cerita Doraemon tadi? Ya, silahkan. Ada, Bu, yaitu adanya pintu kemana saja yang bisa membawa Doraemon dan kawan-kawan ke tempat yang mereka mau dengan cepat. Iya, bagus ya. Berarti Indah Arianti Saputri tadi menyimak tayangan video Doraemon tadi, bahwa ada keajaiban yang terjadi dalam Doraemon tadi ya, film Doraemon tadi, yaitu adanya pintu kemana saja. Selain itu juga ada ya, yaitu adanya kantong ajaib yang dimiliki oleh Doraemon. Hal-hal yang ajaib di dalam film kartun Doraemon itu tidak ada di dalam dunia nyata, ya. Nah, jadi ini termasuk dari ciri cerita fantasi. Nah, nanti Ibu jelaskan ya yang lebih jelasnya lagi tentang ciri cerita fantasi. Itu salah satunya ya, yaitu adanya keajaiban. Nah, berarti Doraemon ini ya, film kartun Doraemon ini termasuk cerita fantasi. Ya, selanjutnya lagi. Ibu mau tanya sama Sarkiah ya, dengan Sarkiah ya. Apa saja tokoh dalam cuplikan video Doraemon itu? Siapa saja, Sarkiah? Tokohnya banyak, Bu. Ada Doraemon, Nobita, Shizuka, Kaichiro, Jiro, Ayah Kaichiro, dan Jiro. Iya, ya. Jadi ada beberapa tokoh ya yang terdapat dalam cuplikan film Doraemon tadi ya. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Masih berkaitan dengan tokoh yang disebutkan oleh Sarkiah tadi kepada si Umi Kasum ya. Menurut Umi Kasum, bagaimana karakter atau sifat dari tokoh Doraemon? Doraemon memiliki karakter suka menolong, lucu, dan juga memiliki kesaktian. Iya, bagus ya. Nah, jadi Doraemon di situ dia memiliki kesaktian, yang mana tokoh Doraemon di sini tidak ada di dalam dunia nyata. Kalau di dunia nyata kan tidak ada ya orang memiliki kesaktian seperti itu. Ada kantong ajaib ya, yang semuanya di dalam kantong ajaib itu dapat mengeluarkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin.
setelah kalian melihat tayangan video tadi ya, Ibu mau mendengarkan menurut pendapat kalian apa yang sebenarnya disebut dengan cerita fantasi itu. Ya, Ibu tunggu sekitar 10 menit untuk kalian membaca masing-masing. Buku paketnya disiapkan ya. Di rumah sudah ada buku paket yang dibagikan dari sekolah. Kalian cari di sana, kalian baca apa sih sebenarnya pengertian dari cerita fantasi itu. Ya, Ibu tunggu sekitar 10 menit. Ya, setelah membaca buku paket ya dan juga tadi melihat tayangan video tentang cuplikan film Doraemon, kira-kira kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan cerita fantasi itu. Ya, Ibu mau tanya sama Amnah di sini. Ya, menurut pendapat Amnah, apa sih cerita fantasi itu? Silahkan. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang diciptakan berdasarkan dunia imajinasi penulisnya, Bu. Iya, nah jadi cerita fantasi itu kata Amnah ya merupakan cerita fiksi ya yang diciptakan berdasarkan hasil dari khayalan pengarangnya. Ya bagus ya Amnah ya, berarti sudah bisa menentukan mendefinisikan yang disebut dengan cerita fantasi itu. Nah, sekarang untuk lebih dalam lagi kalian memahami apa yang dimaksud tentang cerita fantasi, baik itu pengertiannya maupun unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fantasi itu, Ibu akan menjelaskan tentang materinya. Ya, terlihat ya? Nah, di sini ada. Nah, sesuai dengan yang dijawab Amnah tadi ya, apa sih pengertian cerita fantasi itu? Nah, ternyata di sini cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita khayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Jadi menurut pendapat Amnah tadi sesuai saja ya dengan pengertian cerita fantasi yang sebenarnya, yaitu jenis cerita khayalan ya, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Kita lanjutkan. Apa saja ciri-ciri dari cerita fantasi itu? Nah, ternyata cerita fantasi ini dia memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama itu dia ceritanya imajinasi mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Nah, sesuai ya tidak ya dengan yang ada film Doraemon tadi, sesuai tidak? Sesuai ya. Nah, jadi adanya keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Terus yang kedua, ciri yang kedua yaitu ide ceritanya terbuka terhadap daya hayal pengarang atau penulis. Jadi dia tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Dia luas ya, daya hayal oleh pengarang itu dituangkan ke dalam cerita fantasi itu. Nah, terus yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Nah, lintas ruang dan waktu. Tadi ya seperti yang ada di Doraemon tadi, bahwa di dalam film kartun Doraemon tadi dia menggunakan lintas ruang dan waktu. Contohnya tadi menggunakan pintu ajaib. Nah, dari satu tempat bisa ke tempat yang lain dengan cepat, dan juga dari zaman sekarang juga dia bisa masuk ke zaman yang akan datang atau masa lalu. Itu biasanya ya yang terjadi dalam cerita Doraemon itu. Makanya cerita Doraemon itu disebut dengan cerita fantasi. Contoh ya, cerita fantasi. Tokoh dalam cerita fantasi itu unik atau memiliki kesaktian. Yang pasti tadi karena adanya keajaiban, yang pastinya di dalam cerita itu tokoh-tokohnya dia memiliki kesaktian. Kalau di dalam Doraemon tadi siapa yang memiliki kesaktian? Yaitu Doraemon ya. Nah, terus yang kelima, cerita fantasi itu bersifat fiksi. Bersifat fiksi maksudnya tidak nyata, khayalan tadi ya. Terus yang terakhir, bahasa yang digunakan sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Nah, jadi menggunakan ragam percakapan bukan bahasa formal. Dan
Unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, unsur intrinsik. Biasanya unsur itu ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, intrinsik, yaitu tema. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Ya, jadi permasalahan secara umum yang dibahas di dalam sebuah cerita itu yang disebut dengan tema. Nah, terus lagi alur. Alur yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi alur itu adalah urutan peristiwa. Misalnya peristiwa yang pertama, masuk lagi peristiwa yang kedua, masuk lagi peristiwa yang ketiga, itu yang disebut dengan alur. Terus yang ketiga, tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Nah, jadi sifat dari atau karakter dari tokoh di dalam cerita itu ya. Terus lagi latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Bisa latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Nah, sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Di mana posisi pengarang di saat cerita itu terjadi? Apakah dia sebagai pencerita atau dia sebagai tokoh juga masuk ke dalam cerita itu? Itu yang disebut dengan sudut pandang. Terus amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Ya. Jadi kita menentukan amanat itu, bisa kita menentukan amanat harus selesai ya membaca cerita itu, baru kita bisa menentukan amanatnya. Dan selanjutnya unsur ekstrinsik. Nah, di sini ada bahasa unsur ekstrinsik itu. Unsur ekstrinsik ini maksudnya adalah unsur yang membangun cerita itu dari luar ya. Dia bisa mempengaruhi cerita itu ya, aspek-aspek atau hal-hal yang dari luar cerita itu dapat mempengaruhi terciptanya sebuah cerita. Yaitu yang pertama adalah bahasa. Nah, bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipergunakan oleh bahasa pengarang. Nah, jadi biasanya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita itu kebanyakan itu terpengaruh dari bahasa pengarangnya. Yang kedua adalah latar belakang pengarang, itu juga mempengaruhi cerita yang dibuatnya. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita ya. Jadi ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai religius, nilai pendidikan atau edukasi, dan nilai budaya. Apa itu nilai moral? Yaitu nilai yang berhubungan dengan akhlak atau budi pekerti, susila atau baik buruk tingkah laku. Nah, jadi di dalam sebuah cerita itu si pengarang biasanya ada memasukkan bermacam-macam nilai ya yang dapat kita contoh. Terus lagi nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berhubungan dengan norma yang ada di dalam masyarakat atau aturan-aturan ya di dalam masyarakat. Terus yang ketiga yaitu nilai religius atau keagamaan, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan agama yang pastinya. Terus yang bagian D, nilai pendidikan, yaitu nilai yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk. Terus yang ke E, nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang tercantum dengan adat istiadat. Kalau di dalam Doraemon tadi ada tidak nilai pendidikannya? Ada ya. Nah, yaitu tadi nilai pendidikannya berkaitan dengan tokoh Paman Ichiro yang berubah menjadi baik ya, bahwa harus berbakti kepada orang tua walaupun dia pernah bertengkar dengan orang tuanya. Ya. Ya, selesai sudah penjelasan dari Ibu untuk materi pada hari ini. Ya, untuk itu Ibu bagi kalian dalam 3 kelompok ya. Nah, jadi untuk kelompok pertama itu tugasnya mencari atau menentukan tema, latar, dan tokoh dalam cerita fantasi. Itu tugas untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 menentukan alur dan sudut pandang teks cerita fantasi.
untuk kelompok 3 menentukan amanat dan nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Nah, jadi Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok, sudah Ibu buat kelompoknya di grup WA ya. Silakan berdiskusi dan Ibu bagikan teks cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Nataga. Silahkan kalian simak, kalian buka file PDF-nya di grup WA kalian. Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi. Nanti Ibu bagikan kembali ya linknya, kita bertemu lagi di Zoom ini. Ya, silahkan berdiskusi. Ya, sudah 20 menit ya waktu yang Ibu berikan untuk berdiskusi kelompok dalam grup WA. Sekarang Ibu mau mendengarkan hasil kelompok kalian, yaitu dari kelompok pertama atau kelompok 1. Ya, Ibu mau mendengarkan, silahkan ketua kelompoknya di sini Yulia Nur Adelia. Ya, silahkan. Terima kasih, Bu. Saya akan membacakan hasil kelompok kami tentang tema, latar, dan tokoh. Tema pertempuran dalam berjuang membela tanah air. Latar tempat, Pulau Tanah Moda. Latar suasana, menegangkan, berakhir mengharukan. Tokoh utama, Nagata. Tokoh pendamping, Dewi Kabut, Semut, Rayap, para tikus, dan pasukan serigala. Tokoh protagoni yaitu Nagata, Dewi Kabut, Semut, Rayap, para tikus. Nagata memiliki sifat pemberani dan bijak dalam mengambil keputusan. Dewi Kabut, Semut, Rayap, para tikus, dan pasukan serigala memiliki karakter suka menolong. Tokoh antagonis yaitu para serigala yang memiliki sifat serakah dan sombong. Ya, sudah ya? Ya, sudah. Terima kasih ya untuk kelompok 1 atas presentasinya berkaitan dengan tema, latar, dan tokoh dalam cerita Kekuatan Ekor Nataga. Untuk itu kepada kelompok 3, Ibu persilahkan untuk memberikan pendapat terhadap hasil pekerjaan dari kelompok 2 ya, silahkan. Terima kasih, Bu. Menurut kelompok kami ada tambahan tentang sifat atau karakter dari tokoh Dewi Kabut, yaitu memiliki karakter lembut dan juga bisa memberikan nasihat. Iya. Nah, jadi ada tambahan dari kelompok 3 ya. Ini kelompok 2 dengarkan, ada tambahan dari kelompok 3 yaitu tentang karakter yang dimiliki oleh Dewi Kabut katanya ya, bahwa memiliki karakter yang lemah lembut. Nah, selanjutnya lagi Ibu mau mendengarkan hasil kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 ketua kelompoknya dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang alur dan sudut pandang. Alur maju, karena cerita diawali dengan mulainya pertempuran ketegangan terjadi di tengah pertempuran dan diakhiri dengan kalahnya para serigala di akhir pertempuran. Sudut pandang orang ketiga, karena pengarang berada di luar cerita, pengarang tidak terlibat dalam cerita. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 2 atas hasil pekerjaan kelompoknya, yaitu tentang alur dan sudut pandang. Kalau untuk tadi alur yaitu menggunakan alur maju ya, dan sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang ketiga. Ya, untuk itu kelompok 1 untuk memberikan pendapat terhadap hasil pekerjaan dari kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 1. Kami sependapat, Bu, dengan kelompok 2 bahwa alur yang digunakan pada cerita tersebut adalah alur maju dan sudut pandangannya menggunakan sudut pandangan orang ketiga. Iya, terima kasih ya. Berarti sependapat ya dengan kelompok 2, yaitu menggunakan alur maju dan juga sudut pandang orang ketiga. Ya, kalau begitu untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok
ketiga, Ibu mau mendengarkan juga hasil dari diskusi kelompoknya mengenai apa tadi ya, mengenai amanat dan nilai yang terkandung dalam cerita Kekuatan Ekor Nataga. Ya, kepada kelompok 3 dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang amanat dan nilai yang terkandung dalam cerita fantasi Kekuatan Ekor Nataga. Dan merasa takut dalam memperjuangkan sesuatu yang kita miliki. Yakinlah tidak ada perjuangan yang tidak membuahkan hasil selama kita berada dalam kebenaran. Nilai yang terkandung dalam cerita yaitu nilai moral tentang cinta dan membela tanah milik sendiri agar tetap bertahan, tidak diambil alih oleh orang lain. Bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 3 atas hasil diskusinya mengenai amanat dan juga nilai yang terkandung di dalam cerita Kekuatan Ekor Nataga. Ya, untuk itu, untuk pembelajaran kita hari ini ya tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita Ekor Nataga, yaitu tadi yang pertama adalah tema. Ternyata sudah bisa ya menentukan temanya. Itu tadi tentang apa temanya? Tentang perjuangan membela tanah air milik tanah air ya gitu. Nah, terus selanjutnya itu juga ada penokohan, juga ada alur yang dapat kalian tentukan dalam cerita itu, serta amanat dan nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, berikutnya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu mau meminta kepada Sarkiah, bisakah Sarkiah memberikan kesimpulan apa saja yang didapat dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Sarkiah. Kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui pengertian cerita fantasi, ciri cerita fantasi dan unsur cerita fantasi. Ya, bagus ya. Nah, jadi sudah tahu apa saja materi yang kita dapat dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tadi kalian sudah bisa menentukan pengertian dari cerita fantasi itu apa, dan selanjutnya juga unsur-unsur yang terkandung di dalam cerita fantasi juga kalian bisa sudah menentukannya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih lagi ya, berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, menurut pendapat kalian, apa materi yang sepertinya sulit dikerjakan? Ya. Ada, Bu. Sulitnya menentukan tema, Bu. Oh, sulit ya menentukan tema. Nah, jadi untuk menentukan tema itu, nah semestinya kalian harus membaca atau memahami cerita fantasi itu dari awal sampai akhir. Dan kemudian kalian menyimpulkan garis besar atau permasalahan secara umum yang dibahas di dalam cerita itu. Nah, itu yang disebut dengan tema. Ya. Nah, selanjutnya untuk penugasan individu di rumah masih berkaitan tentang menentukan unsur cerita fantasi. Ya, yang dikerjakan secara individu ya, tidak berkelompok lagi. Kalian mengerjakannya secara individu di rumah masing-masing. Yaitu tentang cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna. Nah, cerita fantasi Berlian 3 Warna ini nanti akan Ibu kirimkan ke grup Bahasa Indonesia kelas 7 ya, dengan file PDF ya, berupa file PDF. Jadi kalian buka, kalian baca, nanti di situ ada cerita Berlian 3 Warna, dan setelah itu kalian tentukan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita tersebut. Untuk pengumpulan tugas seperti biasa, itu dikumpulkan kepada ketua kelas. Ya, setiap hari Senin ketua kelas mengumpulkan kepada guru piket yang ada di sekolah. Ya. Tetap semangat ya anak-anak belajar di rumah ya, dikerjakan secara mandiri masing-masing ya. Jangan lupa jaga kesehatannya, sering-sering makan biar kuat
Sering-sering makan biar kuat. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, Ibu minta kepada Abdul Muin, ada ya Abdul Muin ya yang laki-laki untuk memimpin doa kita hari ini. Ya, silahkan kepada Abdul Muin. Setelah kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini dapat kita laksanakan dengan lancar. Untuk itu Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.